Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan ujian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di ruang Lab Science ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arum Samigati, NIM 17660072. Akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu Pusat Terapi dan Rehabilitasi Mental untuk Remaja di Surabaya. Pertama-tama, kenapa saya memilih tema kesehatan mental, terutama pada remaja? Karena remaja merupakan masa-masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Nah, pada masa transisi itu pasti ada perubahan-perubahan dari pola hidupnya, seperti tanggung jawab dan pressure, tekanan-tekanan lain yang dari luar. Maka dari itu, remaja itu sangat rentan untuk terkena penyakit mental. Dan karena kita hidup di era yang sudah modern, di mana sosial media sudah sangat mudah untuk digunakan. Karena itu, ekspektasi hidup yang dialami oleh remaja itu seperti tidak realistis. Karena mereka bisa melihat di sosial media itu, kok indah sekali hidup mereka, kok hidup saya sengsara gitu. Itu dapat mempengaruhi kondisi mental para remaja. Lalu untuk objek perancangan saya itu berada di Jalan Boulevard Family Selatan, Surabaya, Jawa Timur, dan Jalan Majen Yonoswoyo, Surabaya. Luas tapak kurang lebih 2,1 hektar dengan kondisi topografi sekitar 1-3, yaitu atau bisa dikatakan tapak merupakan kontur datar. Pendekatan yang saya gunakan adalah healing environment. Pada healing environment terdapat 6 unsur utama, yaitu alam, kualitas udara, seni, kebisingan yang rendah, cahaya alami, dan privasi. Lalu untuk fungsi primer perancangan saya yaitu kegiatan terapi rehabilitasi. Fungsi utama pada bangunan saya itu merupakan tempat penyembuhan dari penyakit jiwa yang diderita oleh pasien remaja. Lalu untuk fungsi sekundernya ada pavilion atau menginap untuk pasien-pasien yang dikira lebih baik untuk stay di fasilitas daripada dipulangkan ke rumah. Jadi ada beberapa bangunan pada perancangan saya, yaitu pertama terapi center, kedua pavilion, ketiga administrasi, lalu tempat ibadah. Lalu didukung juga dengan adanya taman. Untuk konsep yang saya ambil yaitu memiliki tagline home away from home, artinya rumah yang jauh dari rumah. Karena home itu berbeda dengan house. Home itu lebih ke perasaan kita saat kita berada di suatu tempat gitu, dimana kita merasa lebih nyaman. Dan itu seperti tempat berpulang gitu. Kalau house itu bisa dikatakan sebuah bangunan untuk tempat tinggal. Kan untuk pasien mengalami pengalaman terapeutik yang nyaman dan menjaga area tersebut menjadi lingkungan yang ramah, nyaman, hangat, dan aman bagi individu yang bisa dikatakan rentan secara emosional.
Lalu ada unsur alam. Unsur alam ini merupakan suatu penerapan dari Helling. Lalu ada unsur kontrol. Kontrol itu lebih ke kebebasan pada fasilitas itu sendiri. Seperti orang jika hidupnya seperti terjadwal gitu akan merasa tidak bebas di fasilitas. Maka dari itu pasien tersebut memiliki kontrol atas aktivitas dan kegiatannya pada fasilitas itu sendiri. Kemudian area yang difokuskan pada environment itu ada seperti ruang publik. Karena ruang publik itu akan berpengaruh kepada psikologis pasien. Contohnya seperti ruang tunggu yang tidak nyaman dan tertutup akan menimbulkan rasa cemas dan rasa terkurung pada pasien, sehingga psikologis pasien itu dapat semakin tertekan. Kedua, ada ruang sosial. Ruang sosial itu sangat diperlukan karena interaksi antara pasien, staf, maupun anggota keluarga itu sendiri dapat membantu mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Hal ini dikarenakan terbentuknya hubungan secara empati dan kepercayaan akan membuat mental seseorang lebih baik, terutama pada remaja. Lalu alam sendiri. Alam merupakan salah satu aspek terpenting dalam healing environment. Alam dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Oh ya. Untuk hasil rancangannya terdapat beberapa perubahan dari analisis ke hasil perancangan itu sendiri, terutama pada akses jalan utamanya. Untuk akses jalan utamanya itu menjadi akses dua arah, yaitu di Jalan Boulevard Family. Terdapat dua akses, yaitu dua akses publik dan akses pengelola. Juga terdapat jalur evakuasi jika terjadi bencana atau keadaan-keadaan darurat yang berada di Jalan Babadan Unesa. Lalu penekanan pada Healing Garden. Pada Healing Garden itu terdapat dua zona, yaitu zona aktif yang digunakan untuk aktivitas olahraga dan zona pasif yang digunakan untuk berjalan-jalan atau duduk-duduk. Lalu untuk kebangunannya, untuk terapi center sendiri itu merupakan salah satu bangunan utama pada perancangan ini. Pada terapi center menggunakan shading device sebagai second skin di lantai 2 agar meredam intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan. Serta bidang vertikal yang ada pada bangunan itu akan memberikan kesan lebih aktif, sedangkan garis melengkung akan membuat kesan lebih lembut dan aktif. Lalu penggunaan curtain wall pada pada lobby untuk menekankan area terbuka dan memberi kesan publik pada area tersebut. Lalu pemberian vegetasi pada fasad bangunan akan memberikan kesan alami pada bangunan dan sehingga bangunan tersebut itu terlihat lebih user friendly gitu. Lalu untuk pada terapi center itu sendiri, ruangan yang digunakan untuk kegiatan penyembuhan antara lain ruang konseling, ruang psikoterapi, ruang konseling bersama, ruang terapi musik, ruang terapi seni, dan ruang terapi baca. Pemilihan warna dinding pada interiornya itu merupakan warna putih yang
warna putih hangat, karena akan menimbulkan kesan lebih tenang pada pasien. Serta pemilihan warna-warna pada perabot-perabotnya akan memberi variasi, kontinuitas, dan stimulasi pada pasien. Bangunan mengoptimalkan cahaya alami sehingga memberikan efek terbuka pada bangunan itu sendiri. Lalu untuk pavilionnya kurang lebih sama, memakai shading device untuk meredam intensitas cahaya matahari. Lalu ada vegetasi pada fasadnya. Lalu ada pemberian void pada ruang komunal. Pemberian void pada ruang komunal itu akan memberikan kesan hangat dan alami sehingga cahaya matahari dapat menambah kenyamanan dan membuat pasien lebih interaktif saat berada di dalam bangunan. Untuk pavilion ini sendiri, pada bangunan ini terdapat dua jenis ruang menginap, yaitu ruang menginap individu dan ruang menginap dengan pendamping. Hal ini akan memungkinkan pasien yang belum bisa ditinggalkan sendiri itu bisa didampingi oleh anggota keluarganya maupun orang-orang terdekatnya. Lalu ruang makan atau kantin berada di pojok bangunan sebagai tempat berkumpul. Untuk perabotnya, perabot pada ruangan dibuat sederhana dan nyaman untuk menimbulkan kesan di mana pasien itu merasa di rumah sendiri. Lalu terdapat bangunan administrasi. Bangunan administrasi merupakan bangunan di mana pengguna itu bisa melakukan kegiatan seperti membayar, mendaftar, dan mengelola fasilitas secara umum. Untuk eksteriornya memakai shading device dan curtain wall. Lalu untuk masjid itu sendiri, masjid merupakan salah satu tempat di mana terapi itu juga dapat berlangsung, karena terapi menggunakan berdasarkan agama itu akan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sehingga pasien dapat menenangkan diri dan melakukan kegiatan keagamaan guna membangun mental secara spiritual mereka. Oh ya. Berikut video animasi dari perancangan saya, Pusat Terapi dan Rehabilitasi Remaja Mental Remaja di Surabaya. Ini merupakan area masuk dan keluarnya. Untuk bangunan terapi center yang digunakan untuk terapi maupun rehabilitasi. Untuk hall dan ruang tunggunya itu menghadap berlawanan ke ruangannya untuk mengatasi agar pasien saat keluar dari ruangan itu tidak merasa dijudge gitu.
Silakan kepada Bu Nuni selaku ketua komisi. Waalaikumsalam. Ini di Arum. Namanya artinya apa? Bawa. Namanya artinya apa? Arum namanya menyeberangi itu. Sami Gati itu apa? Sami itu artinya sama, Gati itu artinya baik. Menyeberangi bersama-sama sesuatu yang baik. Itu kan Jawa ya? Jawa ya. Iya, Jawa, Pak. Oke, ini terapi dan rehabilitasi mental ya. Ini untuk apa aja sih karakter yang anak-anak itu? Rehabilitasi mentalnya itu sampai seberapa ini? Nggak sampai yang ke apa sakit jiwa gitu ya? Atau ada batasan gitu? Untuk batasan terhadap rehabilitasi dan sakit jiwa terhadap secara keseluruhan itu, untuk terapi ada yang dijadikan dua, Bu. Jadi ada terapi psikolog, di mana psikolog itu kan ranahnya masih ke gejala-gejala gitu, Bu. Jadi masih belum bisa memberi terapi secara lebih kelanjutan gitu, Bu. Kalau untuk ada juga untuk terapi ruangan untuk psikoterapi itu digunakan oleh psikiater, Bu. Untuk psikiater tersebut kan lebih ke kedokterannya itu, Bu. Jadi ada dua jenis penyakit mental yang bisa diterapi di sini, yaitu yang sudah parah maupun masih gejala-gejalanya, Bu. Contohnya seperti apa? Untuk yang masih gejala-gejala itu seperti trauma dan kecemasan. Untuk yang sudah berat itu seperti depresi berat, keinginan untuk bunuh diri itu. Schizophrenia itu ya masuk. Bagaimana? Schizophrenia. Schizophrenia ya masuk. Yang paling parah itu? Yang paling parah saya nggak bisa gimana ya? Saya nggak bisa menjelaskan mana yang lebih parah itu, karena kan dari beban penderitanya itu kan juga sudah berbeda-beda, Bu. Karena ini kan terkait dengan yang mau dirancang kan. Iya, Bu. Kalau yang paling parah itu misalkan sampai marah-marah, sampai apa namanya, istilahnya ngamuk ya. Itu, iya, kumat gitu. Gimana penanganannya kalau misalkan dia dibawa ke sini gitu? Pertama kali dia dibawa kemana? Untuk jika itu dalam kasus sudah kumat di rumah atau di, Ya bisa kumatnya di rumah atau pas di jalan atau pas di situ gitu. jadi kalau untuk yang lebih parah itu akan diatasi di ruang psikoterapi, Bu, oleh psikiaternya itu sendiri. Jadi datang itu dia diarahkan kemana dulu? Langsung ke psikoterapi? Atau di screening dulu gimana gitu? Oh ya. Oke, baru saya punya. Yang tadi apa? Di PPT tadi nggak ada? Di PPT itu hasil rancangan, Bu. Ada gambar aesthetik ya? Tidak saya masukkan. Gambar rancangan itu bukannya ini ya? Kok bingung? Kok nggak ada denahnya? Apa? Nah, ini. Jadi untuk pasien itu pertama masuk ke perancangan ini melalui lobby ini, Bu.
dari lobby itu akan diarahkan ke ruangan-ruangan yang sudah di Enggak, kalau yang parah tadi loh. Kalau yang masih normal mungkin masih bisa diarahkan gitu ya. ya, Kalau yang parah, misalkan dia nggak mau di ini atau lari-lari terus itu gimana? Kemana dulu gitu? ini untuk sistemnya itu saya rencanakan seperti sistem reservasi gitu. Ya, kalau orangnya masih bisa diajak Eh, ngomong gitu. Kalau enggak, ya, ada untuk screeningnya dulu nggak? Misalkan dia sampai seberapa parah gitu. Baru ya, nanti diarahkan kemana. untuk menentukan seberapa parahnya itu kan melalui terapi dulu kan Bu. Terapi pertama gitu Bu. Jadi Itu di mana? di langsung ke ruang psikoterapi itu. Nggak pakai daftar-daftar dulu. Iya Bu, daftarnya itu di lobby langsung tuh ke resepsionisnya. Dijelaskan oh, sambil ada denanya itu kan, dena ruang terapi centernya kan. Ada Bu. Terus kayak biasanya kan mereka kayak nggak ada yang nggak mau ketemu orang gitu, gimana caranya kalau misalkan? Nah itu kan untuk nggak mau ketemu orang itu lebih ke pribadi masing-masing ya Bu. Soalnya Nah, ini kan pusat terapi itu kan buat itu kan. iya Bu. Itu gimana caranya mengantisipasi itu loh kalau ada pasien-pasien seperti itu. Karena ini merupakan uh, bangunan pusat terapi itu, ini bangunan ini juga berfungsi sebagai agar apa kayak stigma masyarakat pada penyakit mental itu tidak disepelekan gitu loh Bu. Biar tahu. Makanya alurnya tadi gimana? Jadi Diterima di lobby terus ke lobbynya yang resepsionis mana itu? di sini Bu. Terus dari situ Dari sini eh, ke pusat informasi dan resepsionis di sini. Dari Lalu situ dia diarahkan kemana? langsung diarahkan ke ruangan terapinya itu. Bukan di screening dulu, misalkan ada ruangan khusus itu. Ini seberapa parah sih ininya? Dari situ nanti baru diarahkan ke ruang terapi tingkat berapa gitu kan? Enggak, Langsung ke ruangan terapi. karena kan yang di resepsionis nggak bisa ini mendeteksi Iya. karena ini seberapa parah gitu. Ya, paling nggak ada ruang khusus satu gitu ya untuk kayak UGD lah kira-kira gitu. Iya Bu. Untuk check up itu ya Bu. Iya, untuk screening awal gitu. Ini ada UGD-nya nggak? Enggak ada Bu. Nggak ada. Kalau misalkan ada yang sampai melukai diri sendiri gitu ya, ada kan? Ada Bu, tapi disediakan seperti poliklinik gitu. Ada kliniknya. Iya. Berarti mulai yang apa ya kecemasan sampai yang parah itu nggak sampai ini ya sakit jiwa gitu ya, nggak sampai ke rumah sakit jiwa gitu ya. Kan ada yang sampai yang parah ke RSJ akhirnya gitu kan. Seperti sudah gila gitu. Enggak sampai gitu. Oke, ini dari lokasi di Surabaya. Kan di Surabaya banyak ya ini? Belum ada Bu. Mbak, masih pasiennya? Oh pasien. Calon pasien? Kalau untuk calon di Malang gitu? Untuk calon pasien itu saya milih Surabaya karena Surabaya itu merupakan ibu kota Jawa Timur kan Bu. Itu agar lebih mudah untuk dijadikan rujukan gitu Bu. Ini kalau dari layout mungkin perlu ditambahkan ini ya. Ini pintu utamanya mana sih? Terus batasnya tapak itu yang mana? Pintu utamanya ada di A ini Bu. Di sini Bu. Jalan utama yang itu berarti itu jalan apa? Mungkin dikasih nama gitu ya. Oh iya. Jalannya tuh yang sebelum hijau-hijau itu. Iya, ini jalannya. Jalannya dibagi taman gitu. Oh, yang ini kok kayak lebih lebar yang sini gitu. Ini taman apa jalan apa? Yang ini, Bu. Ini jalan evakuasi untuk enggak jalan ini loh, jalan besar ini loh. Oh, jalan besar ini. Milih pintu masuknya yang sebelah sini gitu. Padahal ini ada jalan besar yang lebih aksesnya lebih mudah gitu. Atau mungkin ada penjelasan yang lain? Itu untuk agar
akses masuknya itu tidak ambigu. Jadi kalau di sini itu Kalau di kanan itu arahnya dua arah apa searah? Atau dua arah. Untuk di Jalan Boulevard Family ini satu arah. Jadi dari sini langsung tuh. yang ini dua arah. Iya, Ini arahnya kemana? Kalau ke Surabaya atau ke mana ini? ini arahnya ke Unesa, Bu. Oh, ini yang ke atas ke Unesa. Iya, Oke, berarti bagian masuknya dari A, terus dari situ parkir ya. ya, Bu. Ini memang nggak diolah taman-taman ini, hanya di taman healingnya hanya yang di tengah ya. Yang di luar ini nggak di ini. Itu berfungsi yang sini ini berfungsi untuk ruang publiknya gitu, Bu. Maksudnya nggak diolah kondisi tamannya itu. Ada Kalau di side tanaman plan-nya, apa aja gitu nggak ada. kalau di side plan vegetasinya belum saya itu. Oh, emang belum. Ya. Tapi kalau di render itu sudah semua, Bu. Ya kan kalau di daerah nggak tahu Iya, posisinya di maaf. mana gitu ya. Oke, dari situ ini sampai nampung berapa pasien sih kalau misalkan ada yang terapi di situ ya? Ya, Bu, kan untuk menjaga privasi pasien itu sendiri, itu satu ruangan satu, Bu, dengan dukungan itu ruang tunggunya juga, Bu. Jadi bisa mengantri. Ada berapa kamar? Untuk ruangan terapinya, Bu. Untuk ruangan terapi untuk ruangan terapi psikolog itu ada 8, untuk ruangan psikiater ada 4, dan ruangan terapi bersama ada 2, Bu. Yang ruang inapnya? Oh, ruang minapnya. Untuk ruang minapnya ada 12, 12, 24, 28. Berarti satu kamar satu pasien. Ada yang satu kamar satu pasien, dan ada satu kamar yang bisa didampingi juga, Bu. Ya maksudnya berarti didamping itu satu pasien kan tetap. Iya. Ini alur sirkulasi parkirnya gimana sih ini? Bisa dijelaskan dulu? Jadi masuk, lalu langsung ke drop off bangunan, lalu lewat sini ini, Bu, untuk persimpangan parkirnya, Bu. Itu gimana arah-arahnya? Bebas aja atau gimana? Ini merupakan 2 arah, Bu. Yang di dalam juga 2 arah? Iya, Bu. Kalau yang mobil? Yang mobil juga 2 arah, Bu. 2 arah atau 1 arah? Keluarnya di mana kalau yang mobil? Bisa dari sini, bisa langsung masuk ke sini, lalu keluar di sini, Bu. Terus keluarnya di A juga? Keluarnya di A juga, Bu. Kalau yang B itu buat apa? B itu untuk akses pengelolanya itu sendiri, Bu. Pengelola itu siapa? Seperti staf-staf administrasi, dokter-dokternya itu sendiri, lalu staf-staf di pavilionnya itu juga, Bu. Berarti yang semua dari sini, yang pengelola ya? Iya, Bu. Yang di depan ini khusus untuk pengunjung. Iya, Bu. Kalau ini mobilnya lebih banyak ya? Ruang? Untuk kapasitas mobil. Iya, Bu. Ini perhitungannya apa? Jadi karena motor itu lebih membutuhkan space lebih kecil, dan meskipun lebih kecil itu tetap dapat menampung lebih banyak, sehingga memprioritaskan untuk parkir mobilnya itu. Masjid itu di OJ. Ini ada ini nggak sih kayak ruang kantin atau apa gitu? Ruang kantinnya jadi satu dengan pavilion itu, Bu. Di H ini. Di H, tapi di sebelah selatannya itu. Jadi kalau yang nunggu itu kan mesti butuh asupan makan juga ya? Itu dari kantin gitu?
Untuk Menunggu. Pengunjung. menunggu seperti menjenguk itu di lantai 2 itu, di lantai 2 terapi center itu ada seperti kantin gitu. Di lantai 2. Di lantai 2. Di sebelah mana? Di atasnya lobby resepsionis itu, Bu. Oh. Oh ini. Di sebelah Jadi untuk resepsionis lantai 2 itu dijadikan seperti kantin gitu. resepsionis lantai 2. Di mana sih? Di sini. Oh, tapi nggak ada ininya. Nggak ada ruangannya. Soalnya seperti terbuka gitu. Oh, maksudnya kantin itu gimana? Model kantinnya? Model Ada seperti dapurnya apa enggak? nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Terus yang dijual apa? Jual seperti snack, minum gitu. Di lobi. Iya, di Di lobi. tempat resepsionisnya itu digantikan oleh Oh, pusat informasi, ruang servis. Nah, terus resepsionisnya kemana? Dipindah kemana? untuk resepsionis dalam satu bangunan itu di lantai 1 Di lantai saja, Bu. 1 aja. Ya. Oke, terus ini ada void ya ini. Iya, Bu, untuk memaksimalkan cahaya matahari yang Ada gambar void juga. gambar void. Ilustrasi atau interiornya. Untuk yang di terapi center nggak saya masukkan, Bu. Tapi kalau untuk di Itu pavilionnya bahaya sudah ada. nggak kalau buat orang ini? Bahaya dalam Ya, misalkan dia pengen loncat dari situ, dari atas ke bawah gitu. Atau misalkan di kaca, itu kan kaca mati atau kaca terbuka yang di pinggir-pinggirnya itu. yang di pinggir itu kaca mati, Bu. Masuk yang di ruang ini, ruang inap. Nah, kalau di ruang menginap bukan, Bu. Ada nggak ini apa antisipasi ya, misalkan kayak anak yang sudah plus gitulah. Jadi dia pengen loncat, pengen apa, kan ada kayak gitu. Kejadian bunuh diri juga dari loncat gitu. Ya. Tapi kalau di lantai kayaknya nggak sampai mati ya. Parah. Apa antisipasinya? Mungkin ada pagar tinggi atau apa gitu di void-nya. Voidnya itu masih ada railing gitu untuk di lantai. Mana saya tanya, desainmu ada apa? Oh ini Bu. Railingnya berapa meter itu? Ini sekitar 1,2, Bu. Kan masih bisa dipakai loncat. Iya, Bu. Tapi bawahnya empuk kok ya itu. Puter-puter. Iya. Oke, kan di Surabaya itu masuk budget juga ya kalau terkait dengan apa namanya penataan lingkungannya ya tadi itu ada antisipasi nggak? Di sana kan panas gitu. Untuk Ini eh, semua pakai AC, pakai AC ruangannya. kalau untuk di lobbynya itu pakai AC, Bu. Di kamar kamu juga. Ada AC, ada jendela itu. Kalau yang di ruang luarnya, Di itu kan parkirnya luas, terus yang ini juga nggak ada ya, mungkin tadi belum dibilang ini ya, belum diatur ya vegetasinya ya. ya. Kira-kira tanaman apa aja yang mungkin bisa jadi healingnya tadi loh, healing Kalau environmentnya itu loh, selain dari tanaman-tanaman apalagi? eh, selain dari tanaman-tanaman itu ada unsur airnya itu juga, Bu. Jadi air itu kan Itu yang di mana? Di dalam. di healing gardennya itu. Kalau yang di luar nggak? Yang di luar Ya nanti kalau fasilitas pasiennya itu. udah nginep buka jendela kok nggak ini gitu, merasa nggak nyaman gitu karena panas atau apa gitu. Oh iya. Jadi nggak cuma di dalam, apalagi di jendelanya ngadepnya keluar semua ya nih, ke area luar gitu ya, yang di rawat inap ini loh. Iya.
Ya, ini mungkin perlu diolah juga sini ya. Mungkin dari saya itu dulu Bu Ais. Masih dulu. Nice. Ini saya pertama kali ya. Kedua Bu, kedua Pak. Waktu itu waktu prasidang. Proses saya. Ya, Kapan itu? Desember. Desember. Iya. Semester kemarin ya. Iya. Apa yang masukkan saya lupa. Eh, yang saya pinpoint, yang saya garis bawah itu ke penataan jalannya Pak, penataan jalan dan fasadnya Pak. Iya, saya nggak nanya ini nih, apa? Ini bangunan apa sih sebenarnya? Artinya gini. Ini apakah klinik kesehatan? Apakah rehabilitasi seperti pengguna narkoba? Apa? Seperti klinik kesehatan gitu Pak. Kesehatan. Iya. Standarnya kamu pakai apa? Standar Iya. belum saya. Harusnya di apa prata apa standarnya apa? Permenkes apa? Ini bangunan apa? Aturannya kan ada semuanya. Ya. Ini fasilitas kesehatan tingkat apa ya? Ada di Fasilitas kesehatan. Nah kan ada apa? Rehabilitasi untuk yang narkoba gitu kan. Yang saya tahu kalau untuk rehabilitasi. Iya. Terus kalau klinik kesehatan itu ada tipenya. Kalau rumah sakit ada tipe A, B, C. Iya. A yang saya luar, B yang ini, C mana ada klinik juga kesehatan khusus. Ya. Ada rumah sakit mata gitu. Nah ini masuknya apa? Sebentar Pak. Jadi Kayaknya sudah di semua itu berjalan berdasarkan data. Acuannya apa? Misalnya saya mendesain itu enggak semau saya, harus ada standarnya. Nanti ada mengakreditasi ke standar kesehatan. Kalau untuk bangunan ada yang ngecek ini layak fungsi apa enggak. Ini apa bangunan? seperti ya klinik kesehatan gitu. Ya, Ya. kesehatannya seperti apa? Beda banget soalnya tadi kalau kamu udah ngomong ada klinik tempat praktek dokter, psikolog, psikiater. Apa bedanya psikolog sama psikiater? Psikolog itu kalau dari lulusannya itu lulusan jurusan psikologi, kalau psikiater sendiri itu merupakan terusan dari spesialisasi dari dokter itu sendiri Pak. Jadi untuk psikolog itu ranahnya penyembuhan itu hanya dengan konseling, tapi untuk psikiater sendiri itu sudah untuk metodenya itu lebih dari psikolog itu seperti diperbolehkan melakukan elektroterapi, hipnoterapi, serta untuk psikolog itu tidak bisa memberikan resep obat pada pasien itu sendiri, sedangkan psikiater bisa. Standarnya psikiater di sini mana? Standar yang kalau ke pasien ke psikiater itu apa aja alatnya, obatnya, prakteknya, tesnya atau apanya gimana? Standarnya apa? Kalau untuk seperti obat-obat dan lab itu sudah disediakan. Ya, standarnya mana? Berapa luasannya ruang untuk psikolog? Ruang praktek dokter berapa luasannya? Belum saya cek lagi. Ini berapa luasannya kalau di sini? Luasannya ini sekitar 5 kali 5 Pak. 25 meter persegi. Iya. Oke, kalau itu masuk karena untuk praktek itu minimal 12 meter persegi. Ya. Kamu 5 kali 25 masuk. Tapi kan standarnya nggak ada. Psikolog itu gimana? Cara psikolog itu mengobati pasiennya gimana?
ya kayak ini diapain ini, diajak ngomong aja. Saya tuh lebih mementingkan standar ya, karena arsitek itu kamu bukan ownernya ini. Arsitek itu hanya merancang aja, kita bukan ownernya. Merancang gimana caranya fungsinya optimal. Ini kebanyakan, saya hanya 10% aja udah cukup untuk 10% lahan ya, itu udah cukup untuk kegiatan ini semuanya. Maintenance-nya pasti besar sebesar ini yang biayai. Ini swasta apa pemerintah? Saya. Enggak, ini kamu Swasta. swasta. Ya. Nah, kalau swasta kan investasi, Ya. sebanyak itu investasinya. Padahal ini orang-orang yang stres ini, apakah mampu mereka untuk masuk membayar ke sini? Jadi kita ngomong juga investasi, oh wih, gede banget, bagus banget. Kalau hotel nggak apa-apa, tapi begitu panti rehab itu, siapa yang danain? Oh ya. Jadi arsitek itu yang dipikir luas, memang banyak banget ngomongin investasi, ngomongin struktur, ngomongin standar, nah, supaya tidak mempermudah kita. Makanya standarnya mana? Kamu sendiri nggak bingung. Standarnya ini ya sudah, standarnya ini selesai. Rehabilitasi narkoba itu standarnya seperti ini. Rehabilitasi mental itu standarnya di mana? Ini rumah sakit jiwa bukan? Bukan, Pak. Seperti rumah sakit jiwa, klinik jiwa, atau gimana? Lebih ke penanganan utamanya pertama gitu, Pak. Pesantren. Kalau saya mendingan jadi pesantren, ini bagus ini. Yang orang-orang gila itu kayak di mana itu kan itu ada pesantren yang spesialis buat orang-orang gila. Karena eh, kalau kayak healing gini-gini, permasalahannya misalnya orang stres kan macam-macam. Kebanyakan yang saya tahu di lapangan itu karena masalah ekonomi. Solusinya ngapain? Healing ini solusinya kasih kerjaan. Diajarin kerja, diajarin gimana emang harus fight, tempur dengan kehidupan, begitu kejam, kasih kenikmatan surga semuanya. Tapi begitu keluar, stres lagi. Misalnya permasalahan hidup manusia paling besar atau masalah cinta, di sini stres, ya udah solusinya apa? Ya cari yang lain. Makanya pendekatannya ke agama sebenarnya. Makanya nggak perlu besar-besar gini, kasih obat-obat. Psikolog itu bisa kasih ruangan yang bagus kayak gini bisa. Ini ada musik berkata kalau emang orang nggak suka musik, terapinya. Sebenarnya saya ngomong ini bisa kamu bantah. Kalau kamu tahu dasarnya, saya terapi dengan musik, terapi dengan ini. Kamu baca dasarnya apa, itu bisa membangga sama saya. Tapi kalau kamu nggak punya dasarnya, kamu diam. Ya, kamu desain ada terapi pakai musik, apa lagi terapinya? Baca Tapi buku, seni. seni, ini apa? Jadi seni itu lebih ke didampingin untuk mengekspresikan diri itu melalui seni itu sendiri, Mas. Iya, seni apa? Kalau seni teater itu kadang kalau teman-teman yang di teater ya teriak-teriak di lapangan, tapi dia menjiwai. Makanya kadang kalau kita melihat anak-anak teater itu bagi kita yang bukan orang teater, lucu, lucu ini kayak tiba-tiba berperan sebagai ibu teriak-teriak. Tapi bagi mereka itu seni. Kamu bisa harusnya bisa menjelaskan kalau kamu benar-benar ngerti sendiri apa sih sebenarnya permasalahannya orang-orang seperti ini yang harus masuk ke di terapi mental ya. Iya. Mental itu sebenarnya solusinya satu menurut saya agama. Karena mental, kecuali saya psikis yang lain ya. Terus di ini bagus banget gedungnya, jadi over ini. Harusnya ibaratnya orang sakit flu dikasih paramed, dikasih ponitin, selesai sehari kamu tuh diinfus, dikasih macam-macam obat yang ini, nggak gitu solusinya. Ya tapi oke lah, ini perjuangan untuk ini ya. Jadi next belajar sesuatu itu detail. Nah, kamu fokus ke supaya kelihatan bagus, ke arsiteknya, ke seninya. Arsitek bukan cuma seni, ke sosial, ke teknis.
Terus yang paling mendasar ya dari kesenangan yang paling mendasar, kamu nggak ngerti kamu mau desain itu apa. Artinya nggak ngerti, kamu nggak mendalam banget. Pernah nggak ketemu orang-orang yang butuh terapi mental? Nggak pernah. Siapa? Teman saya. Berapa banyak? Eh, ya cukup banyak sih. Temanmu rata-rata terapi mental kenapa? Eh, Permasalahan sosialnya itu, Pak. Iya. Ada orang tuanya masalah Ya seperti itu, Pak. apa? Iya Pak. Ya seperti kayak broken home gitu. Terus larinya kemana? Larinya ke Kesehatan. bukan, larinya ke temannya sendiri, Pak. Temennya diapain? Ya diajak ngobrol gitu, dia diajak keluar gitu. Ya cuman gitu aja, itu namanya curhat. Ya tapi ya Ya kalau ngomong Seperti itu itu. banyak banget permasalahan di masyarakat yang sampai membutuhkan ini. ada, Pak, juga. Iya, kenapa? Eh, Orangnya gimana ya? Ya pergaulannya itu, Pak. Jadi kayak pergaulannya sama pribadinya itu seperti crash gitu, Pak. Saya nggak paham. Oh, detail itu loh. Ada yang di Terus psikologi itu namanya kayak ini kepribadian ganda lah. bipolar, iya itu teman saya bipolar. Tapi menurut saya kalau saya pendekatan agama itu bukan bipolar, dia punya ini apa jin leluhur. Dari beberapa saya temuin ini jin leluhur bukan bipolar. Jadi kepribadian gandanya dia, jin leluhurnya dia yang bisa menguasai ininya. Makanya pendekatannya seperti apa? Ya, itu. Istilahnya itu ya. Nah, proses itu bisa nggak disembuhkan dengan dia tamat? Kamu kiai aja mendingan. Kamu Pak Muklis itu diceramain nanti sembuh. Ya, udah dari saya itu. Jadi niatannya sudah bagus. Dalami lagi. Teman-teman yang bermasalah itu solusinya apa? Ya. Banyak, memang banyak banget. Ada yang problemnya cerai, ada yang salah, ya nggak apa-apa. Kalau bahagia, terus ada yang banyak lah. Tapi yang saya sebutkan biasanya terus ada yang menjerumus ke bebas, seks bebas, ada yang itu kehidupan. Solusinya sebenarnya satu, agama itu cukup, lebih dari cukup. Oh, boys jadi kemana-mana. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat ya, Arung sampai tahap ini. Nah, temanya menurut saya menarik, pusat terapi ya. Jadi kata kuncinya adalah pusat terapi dan rehabilitasi mental. Nah, yang Saman maksud ini berarti kan sakit mental gitu ya, secara sederhananya, depresi. Iya. Apa? Ya semacam itu, Pak. Jelasin, nggak bisa, kita lagi ujian, jangan bilang semacam itu, semacam itu. Oke. Ya, nah mental ini dikarenakan karena apa? Oke. Untuk gangguan mentalnya itu sendiri kan banyak faktor, Pak, dari faktor Ya. sosial, faktor diri sendiri. Ya. Oke, nah kan ada ini rehabilitasi narkoba juga? Enggak, Pak. Enggak. Lebih ke alkoholisme itu, Pak. Apa bedanya narkoba sama miras? Sama-sama haram. Pak. Jadi kalau Yaman memfokuskan ke miras ya eman dengan biaya yang tinggi kan gitu kan. Jadi ini adalah rehabilitasi mental yang bermasalah. Mental yang bermasalah, depresi, jadi pendiam, jadi pemarah, jadi perilaku yang menyimpang ya, tawuran, kecanduan gadget. Kan ada remaja-remaja yang dianu itu kecanduan gadget. Nah,
pertanyaannya bagaimana melakukan terapinya. Nah, karena ini ada healing environment, nah ini yang kemarin saya jarang muncul sih. Sebenarnya pertanyaan saya, bagaimana rekayasa sosialnya? Gitu. Coba, bagaimana melakukan rekayasa sosial di sini? Eh, jadi pada fasilitas itu pasien itu seperti di treat seperti keluarga sendiri gitu Pak. Jadi untuk interaksi sosialnya itu untuk para stafnya itu akan memberi kenyamanan pada si pasien itu sendiri Pak. Oke, ada para staf maksudnya pendamping. Iya, mendamping staf. Pendamping ini hadir untuk berapa orang? Pengasuh kalau di pesantren Iya, ya. pengasuh Pak. Tapi di sini nggak ada. Jadi ini konsultasi yang sebentar kemarin Bu. Iya. Jadi pertanyaan saya temanya bagus, tapi bagaimana melakukan aktivitas sosialnya di sini, rekayasa sosialnya di sini, aktivitas fisiknya bagaimana, olahraganya. Jadi dibuat aktivitas karena kita menciptakan lingkungan kan, apa namanya tadi, environment ya. Iya. Jadi di sini ditulis ada pembiasaan behavior ya. Nah, maksud saya di situ dituliskan bagaimana cara yang membuat budaya di situ, dan budaya itu akan memperbaiki lingkungan nanti. Nah, saya melanjutkan dari yang Pak Arif sampaikan ya. Mental yang terbaik, mental adalah mental spiritual. Jadi kalau misalkan perilaku yang menyimpang mereka dikarenakan oleh faktor ekonomi, maka bagaimana pendekatannya lewat pendekatan spiritual, misalkan bersyukur gitu kan. Mereka misalkan ini minuman keras, nah penyebabnya apa? Jadi memang butuh pengasuh. Nah, sama siapkan pengasuhnya ini, kalau istilah pesantren ya, atau pendampingnya ini seperti apa, dan bagaimana melakukan aktivitas sehari mulai bangun tidur, diajak sholat tahajud. Yang temanya yang seperti ini pernah saya bimbing, tapi dia bagus, dia mulai bangun pagi ya, diajak sholat tahajud, maghrib itu nanti ngaji kitab-kitab tentang akhlak, tentang urusan dunia dan akhirat, menyimpangkan itu ada. Jadi contohnya ada, misalkan kita mau bikin kayak ini pusat terapi, itu pesantren yang rehabilitasi yang di sini ada BM Barul Mahwira itu malah dititipin dari dari Pak Bisri, dari pusat, dari orang-orang yang kena narkoba ditaruh di sana. Ada sekitar 6 apa 5 orang gitu. Di Surabaya kayaknya ada pesantren metal gitu ya. Lupa saya itu. Itu juga, jadi ada aktivitas-aktivitas yang bisa membuat orang itu menjadi sadar diri. Jadi itu poinnya sebenarnya itu. Nah, kalau kita ngomong rehabilitasi mental perspektif Islam, nah ini penyakit hati, bagaimana Islam menyembuhkan? Memang sudah menulisnya sebenarnya di sini sholat gitu ya. Tapi butuh rekayasa sosialnya, sholat bagaimana, kan ada unsur jamaah, silaturahmi dan lain sebagainya, termasuk tafakur terhadap alam. Saya sudah menciptakan ini tapi tidak ada rekayasanya. Ada taman, itu kan ada kegiatan tadabbur alam, tafakur, dari olah fisik itu penting. Rata-rata mental itu ngeblank, jadi dia berimajinasi di antara tubuh fisiknya sama pikirannya itu jauh. Nah, oleh karena itu saya kemarin minta dibuatkan ada aktivitas olahraga, tapi olahraga yang bagaimana untuk bisa menenangkan si pasien, misalkan dengan yoga atau dengan pernafasan, dengan itu. Ini bagus sih, tapi kurang lengkap.
yang ininya. Jadi ada aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas fisik ya. Ya. Karena ini ngedrop ya. Jadi pikirannya terlalu banter, aktivitasnya berkurang, tidak sinkron antara kondisi fisiknya sama mentalnya. Rata-rata orang yang depresi itu aktivitas fisiknya kurang. Makanya kalau merancang ini berarti seolah-olah kita jadi psikolog gitu. Nah, kalau yang terlalu parah itu misalkan depresinya parah sampai ngamuk sampai nggak sadarkan diri, ya dibawa lari ke rumah sakit jiwa. Nanti diinjek obat ini penenang. Jadi ini bukan untuk itu tapi untuk rehabilitasinya. Berapa lama rehabilitasinya? Sama siapkan silabusnya. Siapkan kurikulumnya. Jadi ada evaluasi. Jadi ceritanya panjang ini. Jadi seolah-olah kita jadi psikolog, jadi pengasuh pesantren, pesantren khusus rehabilitasi mental. Oke, jadi ada kontennya, ada materi apa yang harus diberikan ketika mereka masuk ke dalam ini. Karena bagus, healing environment. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan terapi. Kemudian itu ya, itu untuk substansi nilai-nilai Islam yang bisa kita masukkan. Nah, berikutnya, apakah bangunan ini bernilai Islami? Apa? Buktinya apa? Jadi kan ini kan ada teknologi, ada seni, jadi teknologi, seni, dan Islam. Nah, Islam itu dijadikan sebagai basis nilai dalam pengembangan teknologi. Nah, teknologi di sini adalah, kalau di dalam Islam itu berarti teknologi digunakan sebagai wujud rasa syukur kita. Jadi ada teknologinya di bidang arsitek, seninya, itu digabung, dan pastikan bahwa kita membuat ini, bangunan ini, inline dengan nilai-nilai Islam. Apa nilai-nilai Islam? Misalkan apa? Di alam itu penekanan pada alam pada perancangan ini dapat mengingatkan kita terhadap sang pencipta gitu. Iya caranya itu. Jadi kita merancang ini prinsip-prinsip Islam di dalam kita merancang. Pertama, tidak mubazir lingkungan, tidak mubazir, efektif, efisien, tidak mahal. Jadi nilai-nilai Islam itu dia simple, tidak mahal, tidak mubazir, gitu. Kemudian materialnya ramah lingkungan, tidak menimbulkan bencana alam, misalkan ada gempa, banyak korban, berarti yang salah arsiteknya. Kalau ini menimbulkan banjir, berarti yang salah arsiteknya. Nah, itu Salman taruh di mana? Konsep itu taruh di mana? Ini coba contoh yang lain. Yang lain itu rapi, jadi antara pendekatannya itu menggunakan nilai-nilai Islam, kemudian perancangnya nilai-nilai Islam. Ada di situ. Ini coba tanya sama yang lain aja ya. Jadi melayout atau narasi untuk menjelaskan itu tertata dengan baik. Biar Salman sendiri nggak bingung. Sepertinya bingung. Kalau saya baca sebenarnya ada, tapi karena nggak tersusun rapi di sini, lompat-lompat nggak karuan, jadi nggak enak dibaca. Ya, kan sudah bagus dibuatkan taman. Maksudnya taman ini ada nilai-nilai apa? Ada tadabbur, ada tafakur di situ. Jadi masuk ini. Jadi bagus ini. Konteksnya ini jarang diskusi sih kita ini ya. Jadi saya ulang lagi, ini temanya bagus, cuma implementasi nilai-nilai Islam dalam perancangan masih kurang, dan aktivitas untuk terapinya masih belum. Jadi dibuatkan, alangkah baiknya nanti dibuatkan schedule ya, pagi sholat tahajud, terus olahraga, habis olahraga terus ngapain, terus aktivitas fisik yang lain, misalkan ekspresi seni tadi. Iya. Itu bagus itu, seni, kemudian berkebun misalkan. Ya. Berkebun itu aktivitas fisik yang mengalihkan kondisi stres mereka. Oke,
Mungkin itu aja, nanti diperbaiki khusus lagi sama saya. Terima kasih. Sudah selesai. Sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin ada tambahan dari Bu. Kita aja, saya juga kesempatan Pak Maksud terkait dengan kurikulum ya di emang nggak bisa sekali 2 hari datang terus atau mengingat cuma dalam beberapa waktu itu udah bisa sembuh. Karena kadang rangkaian itu banyak, termasuk juga masalahnya itu biasanya berasal dari keluarga juga. Jadi kalau misalkan di terapi seperti kayak di mana itu juga kayaknya dia mungkin ada beberapa yang nggak ini tidak suka gitu. Jadi memang harus dicari akar masalahnya dulu. Makanya kalau bisa ada ruangan screening di awal itu. Ini sampai akar masalahnya apa sih? Pak Arif? Kayaknya ini idenya bagus. Apalagi ini Win. Karena ini kan karya Mas Romi. Perbedaannya pasti ada keselamatannya di mana. Tapi permasalahan yang pertama, dasar standarnya kamu nggak ada. Karena kita bisa menjawab, misalnya dari sini mau ke sini, jadi bisa jadi kurikulum, bisa jawab. Yang kedua, kuncinya di mana? Keselamatannya di mana? Dari solusi ini di Islam. Tentang spiritual ya. Iya. Ketika nanti ini ada juga yang desain yang sama, terapi rehabilitasi anak ubi anak mana, dengan ini beda pasti. Bedanya di mana ya? Jadi di aspek keselamatannya juga orang stres itu sebenarnya butuh dan tidak nilai keunggulan desainnya ini. Tadi yang ada judul musik, seni, ngapain? Orang putus pacar kok disuruh seni, misalnya. Orang tuanya berangkat suruh main musik ya. Itu bisa kejawab ketika didasari dengan masyarakat. Ini remaja nggak banyak juga ya. Ini rumahnya bagus, ya desainnya bagus sih. Tapi bukan itu sebenarnya dibutuhkan. Itu pendukung aja. Kalau memang sudah memang kelasnya A, perlu ya, rumah sakit tipe A. Ya memang kapasitasnya harus besar, memang harus gede. Tapi kalau kamu merancangnya klinik, yang apa yang harus gede? Merancang tipe C, ya jauh kayak nggak bisa. Tapi kalau klinik, ya ngapain? Mau duit, ini mental nasional dikasih bingung. Paruhnya udah besaran ya. Saya simpulkan ada beberapa poin mendasar Arum ya yang harus direvisi. Yang pertama terkait ini dari saya, laporan belum sesuai format baru dan redaksional banyak yang masih harus diperbaiki. Yang kedua adalah standar gambar arsitektur. Ini hubungannya sama tadi layout, kemudian penulisan jalan dan lain-lain. Oh, iya. Kemudian market, masa marketnya kayak gini. Terakhir upgrade, jadi beberapa persyaratan ujian itu belum maksimal, jadi harus diperbaiki. Nanti diserahkan ulang. Kemudian yang mendasar juga dari ketiga penguji adalah perlu ditunjukkan kurikulum yang akan difasilitasi di sini seperti apa. Ini nanti juga hubungannya sama ditentukan standar-standar yang berhubungan sama ini objekmu itu masuk tipologi apa. Nanti dipaparkan dan ditekankan ya, dijelaskan. Kemudian ada yang mendasar juga adalah terkait integrasi keislaman ini yang berhubungan sama tadi aktivitas-aktivitas apa dan kebutuhan ruang seperti apa yang harus diwadahi di sini. Cukup banyak ya artinya. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Silakan Arum keluar dulu. Nanti saya panggil, jangan jauh.